Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kecanduan pornografi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kecanduan dalam bentuk apapun itu tentu sesuatu yang merugikan, lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya gitu Bapak. Nah, sekarang ini dengan begitu banyaknya media yang ada di sekeliling kita, pornografi ini bisa membuat orang kecanduan gitu ya Pak Paul ya. Tetapi seperti apa itu orang yang kecanduan pornografi itu Bapak? Pak Gunawan, kecanduan adalah kondisi di mana kita begitu bergantung pada sesuatu sehingga tanpanya kita tidak dapat melangsungkan hidup secara efektif. Nah, dengan kata lain, bila kita kecanduan pornografi, kita menjadi sangat bergantung kepadanya sehingga hari lepas hari kita mesti mengkonsumsinya. Sebab jika tidak, kita sukar berfungsi. Singkat kata jadinya pornografi menjadi penguasa hidup dan kita menjadi budaknya. Jadi ada orang yang sampai seperti ini Pak Gunawan, melek mata pagi dia mesti langsung nonton. Memang punya usaha gitu ya, dan dia memang yang punya. Jadi yang nggak harus kerja langsung, tapi mengawasi. Namun dia mesti bawa itu materi pornografi supaya dia bisa menontonnya. Jadi selama dia mengawasi, dia akan terus-menerus melihat. Setelah tutup usaha malam, dia pulang ke rumah hanya untuk makan atau apa sebentar, terus akan masuk ke kamar, menonton lagi terus. Sampai tengah-tengah malam. Dan besok pagi mengulangi seperti itu lagi. Hari lepas hari seperti itu. Jadi ada orang yang begitu kecanduannya, sampai-sampai seolah-olah itu seperti narkoba buat dia. Kalau tidak dapatkan narkoba yang dibutuhkannya, hidupnya seolah-olah itu sangat menderita. Atau kita gunakan istilah sakaunya ya. Jadi sepertinya memang benar-benar tuh. Dia begitu bergantung pada pornografi sehingga tanpanya dia tidak bisa hidup. Nah, ini derajat yang memang sangat tinggi. Tapi ketergantungan itu bisa dalam kadar-kadar yang lebih rendah. Memang tidak harus setiap hari seperti itu. Tapi misalkan kita mau lihat lagi dan nggak bisa melepaskan diri. Nggak bisa berkata tidak. Nah, itu berarti memang kita sudah kecanduan. Ya, seperti kita kecanduan minuman keras dan sebagainya, narkoba itu Pak Paul. Itu kan awalnya mulai dari yang sedikit gitu Pak Paul ya. Tapi lama-lama menjadi terikat dan seperti yang Pak Paul tadi ceritakan itu kasusnya. Betul sekali. Jadi biasanya tuh orang yang menonton pornografi bukan saja dia ingin menontonnya, melihatnya, tapi dia akan mau mencari-cari yang lebih lagi, yang lebih seolah-olah tuh menggetarkan, yang lebih banyak sekali sisi-sisi yang belum diketahuinya. Dengan kata lain, apa yang telah diterimanya selama ini, asupan-asupan yang telah diterimanya itu tidak lagi bisa cukup memuaskannya. Dia mesti mendapatkan dosis yang lebih tinggi untuk membuat dirinya terpuaskan. Nah, dengan kata lain, kecanduan tidak mengenal istilah cukup Pak Gunawan. Sebab kecanduan membuat kita tidak lagi merasa terpuaskan dengan dosis atau kualitas yang kita dapatkan kemarin. Hari ini kita mesti mendapatkannya lebih. Nah, itu sebabnya sampai-sampai ada orang yang seperti itu. Boleh dikata selain dia tidur 6-7 jam, dia benar-benar harus terus-menerus menonton, mengkonsumsi materi yang bersifat pornografi. Di luar jam, katakan di luar jamnya dia menonton secara langsung Pak Paul. Bukankah pikirannya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat ini, pornografi ini tadi Pak Paul? Nah, itu adalah dampak yang sangat buruknya Pak Gunawan. Sebab orang ini tidak bisa lagi melihat hidup secara murni, secara netral. Nah, kita kan udah tahu, kita harus akui bahwa memang sekarang di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, selalu akan ada godaan-godaan seksual. Jadi kita sendiri yang mau hidup kudus, mau pikiran kita itu bening, justru menjadi tempat hunian dari Roh Kudus Tuhan, mengalami kesulitan melindungi pikiran kita dari godaan-godaan seksual yang mencoba masuk ke dalam benak kita. Nah, apalagi kalau kita dengan sengaja mengkonsumsi, memasukkan materi-materi pornografik ini ke dalam pikiran kita. Benar-benar segenap lini pikiran itu tuh akan
disusupi oleh pornografi atau oleh dosa-dosa seksual. Sehingga orang ini memang akan sangat susah sekali untuk melawannya. Jadi apa yang dilihatnya itu dengan sangat mudah akan mengaitkan dia tuh dengan materi pornografi yang ditontonnya itu. Ya, kalau orang itu kecanduan narkoba atau kecanduan minuman keras, Pak Paul, ya, kita orang yang ada di sekelilingnya itu bisa langsung melihat apa yang dia lakukan. Nah, kalau kecanduan pornografi ini kan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Memang inilah kecanduan yang tidak terlihat, Pak Gunawan. Karena ya memang ya ini dilakukan di dalam bilik kamarnya, ya. Jadi diam-diam. Bahkan ada kasus-kasus di mana pasangan sendiri pun tidak tahu mula-mula. Karena dia akan bersembunyi-sembunyi menontonnya. Nanti waktu istrinya tanya, ya dia bilang dia lagi ngapain lah. Tapi yang nanti orang akan lihat dia kok terus menerus menonton ada di depan layar komputer. Padahalnya yang dia lakukan adalah menonton materi-materi pornografik itu. Nah, jadi sekali lagi kita akan melihat orang-orang yang udah kecanduan seperti itu tuh bisa benar-benar nggak mempedulikan lagi yang lain-lainnya, Pak Gunawan. Yang penting dia dapatkan. Nah, dia sendiri tuh akan berpikir, nggak apa-apa kok. Saya masih bisa meneruskan hidup seperti normal kok. Saya masih bisa kerja, ya saya masih bisa membuat kalkulasi atau apa. Tapi sesungguhnya kecanduan ini melemahkan dia, sangat melemahkan dia. Sebab kenapa? Dia hanya dapat hidup terus kalau ada akses ke pornografi. Begitu nggak ada lagi akses ke pornografi, dia akan resah sekali, dia akan bingung sekali. Sebab itu tuh yang dia butuhkan, yang dia mau cari terus, dia mau lihat terus. Nah, jadi di sini kita lihat sebetulnya meskipun dia bisa terus berfungsi dalam hidup, tapi sebetulnya fungsinya itu tuh makin hari makin melemah karena dia butuh topangan-topangan pornografi ini. Ya, biasanya yang dilihat ini dalam bentuk tulisan atau bentuk gambar-gambar gitu, Pak Paul? Gambar, Pak Gunawan. Sebab sekarang ini memang semuanya masuk lewat online ya, internet. Jadi semuanya itu memang biasanya dalam bentuk-bentuk gambar. Ya, ada yang memang gambar langsung orang berhubungan atau gambar orang yang memamerkan tubuhnya dan sebagainya. Jadi memang sekarang itulah yang masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya apa yang mau dicapai oleh orang yang kecanduan pornografi ini, Pak Paul? Apakah dia bisa mencapai kepuasan seksual atau apa gitu, Pak Paul? Memang kita harus akui bahwa karena kita ini manusia seksual, kita itu akan selalu tertarik dengan hal-hal yang bersifat seksual. Sebagai manusia yang normal dan seksual, ya kita akan mempunyai minat terhadap hal itu. Jadi apa tuh yang akan dicapainya? Ya udah tentu nomor satu, minatnya itu, keingintahuannya itu akan terpuaskan. Tapi masalahnya, kalau pornografi udah menjadi kecanduan, udah menjadi bagian hidup dia yang seperti itu, dia itu tuh akan terus-menerus harus mendapatkannya. Dia nggak bisa lagi tuh lepas. Dia sangat-sangat terobsesi dengan kecanduan pornografi itu. Sehingga benar-benar setiap hari itu dia hanya menantikan kapan dia bisa nonton lagi. Kapan dia bisa lihat lagi. Jadi hidupnya berputar di sekitar pornografi. Sehingga di dalam pikirannya ya seks mendominasi segalanya. Nah, sudah tentu setelah dia memang menontonnya, dia akan biasanya ya bermasturbasi. Jadi benar-benar dia akan mencoba untuk memuaskan dirinya. Dan puasan itu tuh yang menjadi daya tariknya, menjadi motornya, menjadi sasarannya hidup hari lepas hari. Itulah yang dia akan terus cari, dia akan mau dapatkan. Jadi menonton, mengkonsumsinya, kemudian bermasturbasi. Nah, akhirnya dia diikat oleh materi-materi ini sehingga dia tidak bisa lepas. Ya. Dan ini bisa dilakukan baik pria maupun wanita, Pak Paul, ya. Orang yang kecanduan ini bisa pria, bisa wanita kan? Bisa, Pak Gunawan, meskipun pada kenyataannya memang yang lebih sering terjerat adalah pria ya. Sebab memang pria itu jauh lebih menikmati melihat hal-hal seperti ini dibandingkan wanita. Jadi kadang-kadang kita mendengar komentar wanita yang melihat hal-hal seperti ini dan bereaksi, ini menjijikan. Nah, kalau pria ya jarang sekali yang akan berkata itu menjijikan. Karena memang itulah pria, memang secara seksual, pria lebih visual. Pria melihat dan kemudian mendapatkan rangsangannya. Sedangkan wanita memang tidak menekankan pada apa yang dilihatnya, tapi apa yang dialami atau dirasakannya. Ya. Pak Paul, apakah orang yang kecanduan ini sadar sebenarnya bahwa dia itu sedang kecanduan pornografi? Dan apakah tidak terbersit di dalam dirinya niat untuk berhenti gitu, Pak Paul? Sebetulnya karena dia misalkan dia anggap saja dia adalah seorang anak Tuhan. Dia tahu ini salah. Dia tahu ini bukan hal yang benar.
Sebab kalau misalkan ya dia tanya kepada dirinya sendiri, kalau dia anggap ini nggak salah, dia berani nggak berkata terbuka kepada orang bahwa saya menonton pornografi? Dia nggak akan berani. Tapi kalau misalkan dia berkata saya ke gereja tadi, saya kan orang akan berkata dengan berani saya ke gereja atau apa. Jadi orang sebetulnya tahu bahwa ada yang nggak benar dengan hal ini. Namun masalahnya adalah kendati pikirannya itu, hatinya itu tuh berkata udah stop, janganlah. Tapi akhirnya pikirannya terus meyakinkannya bahwa dia perlu asupan pornografi itu. Dan selalu akan ada bisikan yang berkata tidak apa-apa. Sebab ya semua orang ada kelemahannya masing-masing. Semua orang itu munafik. Makanya orang-orang yang kecanduan itu umumnya yang nggak mau dekat-dekat dengan orang-orang yang rohani, orang yang mengajaknya untuk dekat dengan Tuhan, tidak mau. Kenapa? Sebab dia itu harus menciptakan alasan bahwa dia begini tidak lebih buruk daripada orang lain. Dia harus melabelkan orang lain itu semuanya munafik. Yang menyebut-nyebut nama Tuhan itu munafik. Jadi artinya ya kita semua sama-sama munafik. Ya tapi saya seenggaknya ya mengakui saya orang munafik. Makanya saya juga nggak mau ke gereja. Saya nggak mau berkuar-kuar tentang Tuhan dalam hidup saya dan sebagainya. Nah dengan cara itu tuh dia makin membolehkan dirinya atau memberikan izin kepada dirinya untuk terus mengkonsumsi pornografi. Ya, Pak Paul, kalau memang orang-orang seperti ini berupaya dan orang-orang sekelilingnya juga mengupayakan supaya dia terbebas dari kecanduan pornografi ini seperti kecanduan-kecanduan yang lain. Nah, langkah-langkah apa Pak Paul yang sebaiknya dilakukan baik oleh orang yang penderitanya maupun oleh orang-orang yang ada di sekitarnya gitu Pak Paul? Ada beberapa yang bisa saya sarankan Pak Gunawan. Yang pertama sudah tentu adalah pencegahan adalah obat yang terbaik ya. Sebab kalau kita sudah jatuh, sudah terlibat di dalamnya, wah sangat susah sekali untuk bisa lepas. Jadi jika belum terlibat, jangan memulai, jangan berpikir-pikir, saya juga mau nonton, pengen lihat dan sebagainya. Ya jangan berkata, oh saya pasti dapat mengendalikannya, enggak apa-apa, saya hanya nonton kadang-kadang aja. Pada kenyataannya kita tidak berhenti. Pada kenyataannya kita terus mengkonsumsinya. Jadi nomor satu, kalau dapat, cegahlah. Jangan memulainya. Ini adalah langkah yang terbaik. Ya, tetapi bagi para remaja Pak Paul yang punya rasa ingin tahu kan, ini seringkali menggoda dia. Sekali aja lah, sebagai remaja masa tidak pernah tahu. Nanti di pergaulan pun dia akan merasa canggung gitu. Nah, memang ini godaan yang sangat besar yang bisa menyerang anak-anak kita. Meskipun saya juga harus akui, ini godaan yang besar menyerang kita juga orang-orang dewasa. Namun ya sebagai anak remaja, rasa keingintahuan itu memang bisa mendorongnya ya, lebih memotivasinya untuk mencari-cari bahan-bahan seperti ini. Namun ya kita mesti ingatkan anak-anak remaja, jangan. Sekali kamu mengkonsumsinya, kamu akan susah melepaskannya. Gambar-gambar itu akan selalu ada di dalam benak kamu. Sampai kapanpun kalau kamu mau mengingatnya, gambar-gambar itu akan muncul. Dengan kata lain, begitu kita mengkonsumsi pornografi, pikiran kita tidak akan sama. Sampai kapanpun pikiran kita tidak akan sama. Kita telah tercemar dan selama-lamanya tercemar. Sebab selama-lamanya kita akan bisa mengingat kembali gambar-gambar yang pernah kita tonton itu. Ya, padahal di sekeliling kita ini untuk mengakses gambar-gambar pornografi ini begitu mudahnya dan begitu murahnya Pak Paul. Dan ini memang menjadi bahaya yang sangat besar Pak Gunawan, yang telah menyerang bukan saja anak-anak remaja, tapi juga menyerang orang-orang dewasa. Maka di koran kadang-kadang kita membaca kisah yang menyedihkan, yang tragis. Anak SMP memperkosa anak SD atau apa dan sebagainya. Baru umur 14 tahun memperkosa adik atau siapa umur 7 tahun atau 8 tahun. Kenapa? Tidak bisa disangkal karena memang masuknya pornografi ke dalam kehidupan kita dengan begitu mudahnya. Ya, bagaimana kalau kita itu sudah atau ada orang yang sudah memang jadi pecandu pornografi Pak Paul? Apa yang harus dilakukan? Ini langkah yang paling susah, tapi langkah pertama yang diperlukan yaitu akuilah ini sebagai dosa. Dan akuilah dosa ini di hadapan Tuhan, jangan kita merasionalisasinya. Betapa mudahnya kita mengatakan ini bukan dosa, supaya kita tetap dapat mengkonsumsinya. Tidak, kita harus berkata ini dosa. Perempuan diciptakan Tuhan bukan untuk ditonton-tonton oleh kita semuanya. Hubungan seksual dianugerahkan Tuhan kepada manusia
bukan untuk ditonton-tonton oleh orang lain. Jadi seharusnya lah orang yang ngerti tentang hidup tahu bahwa ini adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Tidak perlu orang itu sampai seberapa rohaninya baru mengerti kebenaran yang sangat sederhana ini. Jadi kita mesti mengakuinya. Ini dosa. Ini bukanlah suatu seni atau apa, bukan. Dosa adalah dosa. Jadi kita mesti akui dan kita sudah tentu ya minta kepada Tuhan pengampunan atas perbuatan kita. Ya, sekarang ini ada banyak orang itu yang dengan sengaja menyebarkan gambar-gambar porno ini Pak Pol ya di berbagai media supaya ditonton orang gitu Pak Pol ya. Sebenarnya apa tujuan orang-orang seperti ini? Ini pernah memang diangkat di Amerika Serikat Pak Gunawan, dan pernah diwawancara orang-orang yang memang memamerkan tubuhnya. Kebanyakan memang wanita-wanita muda. Dan mereka ya dengan gampangnya, entengnya berkata, ini tubuh saya bangga dan senang dengan tubuh saya. Ini adalah hak saya untuk berbuat apa saja dengan tubuh saya. Jadi ya saya nggak rasa ada salahnya saya memamerkan tubuh saya. Kalau orang mau melihatnya dan menikmatinya pula, ya silakan. Tapi yang saya memang nggak bisa mengerti adalah ya mereka ini tidak mempunyai sedikit pun nurani yang menegur mereka bahwa bukankah nanti gambar kamu itu tuh akan dimangsa, akan menjadi konsumsi pikiran orang yang akan nantinya bermasturbasi dengan menggunakan gambar dia. Tapi ya memang orang-orang ini ya tidak mempunyai Tuhan dalam hidupnya, ya jadi mereka tidak merasa apa-apa juga. Ya Pak Pol, orang-orang yang sudah kecanduan, seperti orang yang kecanduan minuman keras tadi, itu kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga butuh orang yang mendampingi dia Pak Pol. Nah, ini bagaimana pendampingan terhadap orang yang mengalami kecanduan pornografi Pak? Semua jenis kecanduan ya memang harus ditangani lewat pendampingan. Artinya mesti ada mentor, mesti ada orang-orang di mana kita itu tuh harus melaporkan perkembangan kita kepada orang tersebut. Jadi kita mesti membangun sebuah relasi pertanggungjawaban secara berkala jadinya. Kalau kita sudah menetapkan dan meminta seseorang menjadi mentor kita, nah kita datang kepadanya, ceritakan pergumulan kita, minta dia mengawasi kita, dan secara berkala kita akan mau datang kepada dia melaporkan, minggu ini saya bebas, aduh minggu ini saya jatuh lagi. Tetap dia mesti melaporkan dan melaporkannya. Nah, jangan malu untuk mengakui hal itu dan bicarakanlah dengan jujur, sebab makin disembunyikan makin besar godaannya. Nah, pada saat tergoda, segera hubungi mentor dan minta dukungan itu dan doanya. Tapi saya mengerti ini nggak gampang Pak Gunawan, sebab ya ada orang-orang yang nggak mau ada mentor. Kalaupun dia ditanyakan ya mau-mau, tapi hanya mulut saja. Kenapa? Sebab karena waktu dia harus melaporkan secara berkala, berarti kan ditambah susah untuk melakukannya. Tapi dia masih mau melakukannya. Nah, jadi apa yang dilakukannya? Ya lebih baik ya tidak usah hubungi mentornya. Jadi ya kalau memang sungguh-sungguh kita itu bertobat, mau lepas, kita akan bisa lepas. Jadi langkah pertama, akui di hadapan Tuhan, minta pengampunannya, minta kuasanya untuk membebaskan kita. Kedua, kita masih merendahkan diri, datang kepada orang, bercerita kepadanya, minta orang ini menjadi pengawas kita, yang terus meminta pertanggungjawaban kita secara berkala. Ya, tapi buat mentornya juga sesuatu yang sulit Pak Pol. Mentor ini kan tidak tahu persis apa memang betul dia sudah terbebas dalam minggu ini, atau yang seperti tadi Pak Pol katakan, dia melindungi diri dengan tidak menceritakan. Dia bilang, enggak ada apa-apa, padahal dia melakukan dosa itu lagi gitu. Bisa. Jadi memang ada selalu kemungkinan orang berbohong, dan itu memang kita tidak bisa cegah ya. Namun ya seenggak-enggaknya kalau kita itu tuh ya terlibat dalam hubungan pertanggungjawaban, setidak-tidaknya itu sedikit banyak lah menjadi lampu kuning buat kita. Waktu kita ingin berbuat, kita ingin menonton lagi materi pornografi, kita diingatkan, aduh nanti kita harus lapor kepada mentor kita, aduh nanti kita harus berbohong lagi. Nah, mudah-mudahan hal-hal itu tuh akhirnya menghalangi langkah kita lah. Nah, sebagai mentor sebaliknya Pak Pol, apa yang harus dilakukan itu kalau teman kita ini yang melaporkan dengan jujur gitu, atau ya dia bilang, wah hari ini saya jatuh lagi gitu, apa yang dilakukan oleh mentor itu Pak? Selalu adalah mengajak orang itu untuk berdoa, untuk datang lagi kepada Tuhan, untuk aku itu di hadapan Tuhan. Jadi kita mau orang yang kecanduan itu berhubungan langsung dengan Tuhan, mengakui dosanya langsung kepada Tuhan.
Jadi jangan sampai akhirnya fokusnya bergeser dari Tuhan kepada mentornya. Mentor hanyalah fasilitator, hanyalah penolong orang supaya bisa langsung datang kepada Tuhan. Kenapa ini harus menjadi usahanya si mentor? Karena yang kita mau adalah si pecandu ini nih akhirnya dikuasai dengan kesadaran Tuhan hadir. Dan dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Waktu dia berbuat itu Tuhan melihat. Jadi itu sebabnya tuh kita mau dia itu tuh sadar. Dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Maka sebagai mentor ya kita hanya ajak dia lagi. Yuk kita berdoa. Yuk silakan kamu akui di hadapan Tuhan. Kemudian kita bisa bacakan firman Tuhan yang nanti ya memberikan kepadanya kepastian Tuhan mengampuni dosanya. Ya, mungkin ada cara lain juga yang bisa membantu orang yang sedang mengalami kecanduan pornografi ini untuk lepas dari kecanduannya, Pak Paul? Nah, sudah tentu ya seperti Tuhan Yesus pernah katakan, jika matamu membuat kamu berdosa, cungkilah. Kalau tanganmu membuat kamu berdosa, potonglah. Itu suatu bahasa alegoris yang keras yang mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu tuh begitu seriusnya dengan dosa. Jadi, lakukanlah apapun yang bisa kita lakukan untuk memastikan kita jangan sampai jatuh lagi ke dalam dosa. Kita mesti berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Misalnya, karena kita tahu kita dapatkan materi pornografi ini dari internet, kita mesti buang internet. Tidak mau lagi ada di rumah kita. Memang orang bisa berkata, ya kan masih bisa mengaksesnya di luar rumah, banyak kan warnet dan sebagainya. Namun kenyataan kita harus pergi keluar rumah, ke warnet, itu tuh udah menjadi rintangan-rintangan. Sebab waktu kita ke warnet pun kita akan pikir, nanti ada orang ngelihatnya ya, nanti orang mikir apa sih ke warnet dan sebagainya. Jadi itu tuh hal-hal yang menyulitkan kita untuk melakukannya. Jadi kita memang harus dengan sadar, dengan rela membuat halangan-halangan seperti itu supaya kita lebih jauh dari dosa. Ya, tapi sekarang ini enggak perlu lewat internet, Pak Pon. Kadang-kadang lewat handphone. Jadi gambar-gambar itu terpampang lah. Kita enggak tahu bahwa isinya itu adalah gambar-gambar porno gitu, Pak Pon. Sehingga dibuka lah, terbuka gitu. Nah, sudah tentu memang kita harus dengan ya sadar mengatakan ini adalah sampah. Kita harus buang sampah ini, langsung delete, langsung buang. Atau kalau perlu ya kita tukar handphone kita gunakan handphone yang lain. Jadi benar-benar kita harus gunting, kita harus potong akses-akses kita kepada dosa seperti ini. Ya, padahal ketika seseorang yang kecanduan ini dipotong seperti itu, Pak Paul, dia akan merasa gelisah sekali dan dia terus akan berusaha mencari akses itu. Betul, jadi awal-awalnya dia akan gelisah. Nah, makanya diperlukan kehadiran seorang mentor yang bisa mengawasinya, memberinya dukungan, mendoakannya, mendampinginya, supaya dalam masa-masa awal itu tuh dia dapat kekuatan, dia nggak sendirian. Sebab kalau dia sendirian, dia makin-makinan begitu. Atau kalau memang dia sudah menikah, akui di hadapan istrinya, minta bantuan istrinya untuk menolongnya. Dan sebagai tekad, dia harus memang membuang. Kalau perlu, ya benar-benar, kalau nggak usah ada komputer pun juga nggak apa-apa. Atau hanya ada komputer di rumah satu, itu dipakai untuk dia dan istrinya, sehingga istrinya pun bisa mengakses komputer yang sama. Nah, dengan cara seperti itu, dia lebih jauh dari dosa. Ya, selain hal-hal itu tentu dia perlu melakukan hal-hal yang positif gitu, Pak Paul ya, sehingga kesibukannya itu makin bertambah dan bisa diisi yang tadinya untuk melihat gambar-gambar porno untuk melihat hal-hal yang lain. Ini bagaimana, Pak Paul? Setuju sekali, Pak Gunawan. Jadi memang dia mesti mengisi hidupnya dengan aktivitas-aktivitas yang baik. Dan sudah tentu satu hal yang dia nggak boleh lupakan adalah membaca firman Tuhan. Dia harus baca firman Tuhan sebab seperti deterjen ya, sabun, firman Tuhan akan membersihkan pikiran kita. Kendati memang harus lewat proses yang panjang. Namun ya kita mesti yakin bahwa kita pasti menang ya, dan akan menang. Ya, ingatlah firman Tuhan di Filipi 4:13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita harus selalu lawan godaan ini dan berkeyakinan Tuhan bisa menolong dan akan menolong kita. Ya, jadi pada awalnya mungkin sebagai mentor atau bahkan mungkin pasangan hidup, ini kita bisa menolongnya dengan mengajak membacanya bersama-sama gitu, Pak Paul ya? Betul sekali, Pak Gunawan. Ya, apakah
ada hal lain Pak Paul selain yang tadi? Kita bisa juga membaca buku rohani dan buku-buku yang bermutu. Kita mesti mengembangkan hobi yang beragam dan yang sehat. Ya, jadi kita benar-benar harus mencabangkan hidup kita. Sebab ada kecenderungan orang yang kecanduan pornografi memang nggak punya hobi lain. Hanya itu doang hobinya. Nah, kita mesti memang jadinya melebarkan atau meluaskan aktivitas dan hobi-hobi kita. Firman Tuhan mengajarkan di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apapun yang baik, yang patut dipuji, yang memuliakan Tuhan, yang kita bisa lakukan, kita coba lakukan. Dengan kita lebih banyak terlibat dalam hal-hal yang lain itu, maka nanti kita juga makin jauh dari dosa pornografi. Ya, itu artinya tidak membiarkan pikiran kita kosong gitu Pak Paul ya. Setelah kita tidak memikirkan hal yang negatif yaitu pornografi, kita harus mengisinya dengan hal yang positif yaitu memikirkan tentang yang baik-baik itu tadi Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, Pak Paul, seringkali orang-orang seperti ini mengoleksi buku-buku yang harganya cukup mahal Pak. Nah, padahal itu kan kalau sudah dia mengambil tekad untuk berhenti, kan harus dibuang gitu Pak Paul. Kan tidak boleh. Buku itu tetap di rak bukunya atau di lemarinya dia gitu Pak Paul. Jadi semuanya Pak Gunawan yang memang memberi kita akses ke pornografi, itu yang memang harus kita buang. Kita harus katakan, saya tidak mau lagi berdekatan dengan hal-hal ini, karena selama hal-hal ini masih di rumah kita, berarti kita memang belum sepenuh hati ya untuk memutuskan hubungan dengan dosa. Ya. Dan tentu tidak betul juga kalau buku-buku itu diberikan kepada orang lain, makanya dia sendiri terlepas tapi orang lain nanti jadi terikat gitu. Betul, jadi memang harus benar-benar dibuang, bukan untuk diserahkan kepada orang lain. Walaupun itu mahal gitu dia beli dan susah mendapatkannya mungkin dulu. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga